dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Di masa pandemi ini kita pembelajaran tetap seperti biasa secara daring, makanya saya buatkan video pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan saya ajarkan yaitu mengenai statistika. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika tersebut sangat berkaitan erat dengan kita. Salah satunya apa? Pasti kita sering mendengar nilai rata-rata siswa di SMA Negeri 5 adalah sekian. Kemudian jumlah penduduk di Indonesia tiap tahun meningkat. Kemudian apalagi menghitung sensus penduduk. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, dengan menggunakan statistika. Adapun tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini dalam materi statistika, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami pengertian statistika itu sendiri, dapat membedakan antara statistik dan statistika. Yang kedua, memahami penyajian data, diantaranya ada tabel, kemudian diagram batang, kemudian diagram garis, dan diagram lingkaran. Baiklah, langsung aja kita masuk ke pengertian antara statistik dan statistika. Statistik adalah suatu angka yang memberikan gambaran-gambaran tentang masalah atau kondisi suatu objek. Kemudian Statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara pengumpulan data, penyusunan, penyajian data, pengolahan atau penghitungan data, menganalisa data, dan penarikan kesimpulan secara rasional. Nah, di dalam statistika ada subbab, antaranya penyajian data, kemudian ada penyebaran data, pemusatan data. Kali ini kita akan mempelajari yaitu penyajian data. Nah, penyajian data saya bedakan menjadi dua, ada untuk data tunggal dan ada untuk data kelompok. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk penyajian data saya mulai dari yang data tunggal. Ada 4 ya. Kita buat nanti ke tabel yang pertama, yang kedua ke diagram batang, yang ketiga ke diagram garis, ada titik dan ada garis. Kemudian yang terakhir membuat diagram lingkaran. Oke. Nah, di sini akan saya berikan contoh, yaitu saya berikan datanya yaitu 9, 12, 12, 9, 12, 23, 23, 17, 23, 23, dan 23. Ada 12 jumlahnya. Langkah pertama, kita harus mengurutkan data tersebut dari terkecil sampai ke terbesar, yaitu dari 9, 9, 12, 12, 12, 17, 23, 23, 23, dan seterusnya. Artinya, ingat dari terkecil sampai terbesar. Langsung aja kita rubah data tersebut ke bentuk yang pertama, tabel. Kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dibuatkan, kita masukkan di kolom pertama yaitu nilai, dan di kolom kedua yaitu frekuensi. Untuk nilai ada berapa jumlahnya? Ya, ada 4 ya. Yang pertama 9, 12, 17, dan 23. Kita mulai dari 9 dulu. Nah, 9 pada data tersebut ada berapa buah? Ada 2 buah. Kemudian 2 buah tersebut kita masukkan ke frekuensi. Kemudian 12 yang bernilai 12 ada berapa? Ada 3. Ya, kita masukkan ke frekuensi. Kemudian nilai 17. 17 ada berapa? Ada 1. Kita masukkan ke baris frekuensi. Kemudian nilai 23 ada berapa buah? Ya, ada 6. Maka inilah membuat tabel. Selesai untuk yang pertama, merubah data menjadi tabel. Ya, kita lanjut yang kedua yaitu diagram batang. Nah, ini saya tampilkan ada 2 jenis, yang bentuk 3 dimensi
dan yang kedua berbentuk dua dimensi, agar anak-anak semua paham. Nih, saya tampilkan yang pertama yang berbentuk tiga dimensi. Nah, tuh sama seperti koordinat kartesius yang di bawah sebagai absis atau sumbu X, dan yang di atas mengarah ke atas yaitu ordinat atau yang biasa kita buat sumbu Y. Nah, yang di bagian bawah ada nilai 9, 12, 17, 23 itu untuk nilai. Kemudian ada di situ angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu untuk frekuensinya. Nah, kita lihat 9 nilainya frekuensinya adalah 2. 12 nilainya frekuensinya adalah 3. Kemudian 17 nilainya frekuensinya adalah 1, dan untuk nilai 23 frekuensinya adalah 6. Nah, perbandingannya dengan gambar dua dimensi ini sama, artinya tampilannya aja yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu diagram garis. Nah, diagram garis ini mudah, hampir sama dengan yang diagram batang tadi. Artinya tetap kita buatkan koordinat kartesiusnya, kemudian nanti kita masukkan titik-titiknya. Ini saya tampilkan terlebih dahulu tabelnya. Ya, untuk nilai 9 frekuensinya 2, untuk nilai 12 frekuensinya 3, untuk nilai 17 frekuensinya 1, untuk nilai 23 frekuensinya 6. Nah, untuk 9 ya, untuk 9 ini titiknya nampak kelihatan frekuensinya itu 2. Untuk 12 titiknya frekuensinya yaitu 3. Untuk nilai 17 frekuensinya adalah 1, dan untuk nilai 23 frekuensinya adalah 6. Kemudian saya hubungkan di sini dari titik ke titik menjadi sebuah garis. Ya, kelihatan ya? Yang terakhir, yang keempat yaitu diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ada rumusnya. Rumusnya apa? Lingkaran kan 360 derajat nih adik-adik semua, anak-anak semua. Maka rumusnya itu frekuensinya nanti dibagi jumlah data atau jumlah frekuensinya dikali dengan 360 derajat. Langsung aja kita ke frekuensi yang kedua. Yang frekuensinya jumlahnya 2. Ya, untuk frekuensinya 2 nanti berarti hasilnya adalah 2/12 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian untuk yang frekuensinya 3 yaitu 3/12 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Untuk yang frekuensinya 1 yaitu 1/12 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Yang terakhir, yang frekuensinya adalah 6, maka 6/12 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kalau kita sudah cari nilai derajat untuk masing-masing frekuensi, yuk kita rubah ke dalam bentuk diagram lingkaran. Yang 60 derajat, ya ini bagiannya. Yang 90 derajat, itu bagiannya yang berbentuk siku-siku. Yang 30 derajat yang paling kecil, dan yang 180 derajat adalah yang setengah lingkaran. Nanti saya kasih juga yang bentuk dua dimensinya. Ini yang 3 dimensi. Nah, ini dia yang bentuk 2 dimensi, artinya sama ya. Nah, bagian-bagian ini kalau bisa diwarnai berbeda agar kita lebih gampang nanti membedakan mana yang 180 derajat, mana yang 60 derajat, mana yang 90 derajat, mana yang 30 derajat. Nanti anak-anak semua bisa menggunakan busur untuk mengerjakan soal yang saya berikan berikut ini. Ya, ini ada saya berikan 2 soal yang nanti bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Psikologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Satu prinsip saya, disiplin tanpa diperintah, belajar tanpa diawasi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.